Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materinya yaitu tentang proses penyusunan personalia dan penarikan dan seleksi karyawan yang beranggotakan 1. Alfat Mulia Saputra, 2. Dinda Merani, 3. Lanang Anugrah Alam, 4. Raul Quraisy, 5. Triana Kurniasari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Proses penyusunan personalia. Pengertian penyusunan personalia atau staffing menurut pendapat para ahli ada 3. Yang pertama, menurut George R. Terry, berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri dari para staf organisasi. Yang kedua, menurut Theo Heyman, berpendapat bahwa penyusunan personalia berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pengembangan, dan kompensasi terhadap pegawai. Yang ketiga, menurut Harold Cons dan Craig O'Donnell, berpendapat bahwa penyusunan personalia adalah pengisian jabatan atau pengisian tenaga kerja atau penarikan tenaga kerja. Adapun asas dalam penyusunan personalia atau staffing. Dalam penyusunan personalia, untuk mengisi jabatan yang kosong dalam suatu organisasi, harus memperhatikan beberapa asas, yaitu the right man in the right place, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Lalu, the right man in the right job, penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Sifat penyusunan personalia atau staffing. Terdapat beberapa sifat dalam fungsi penyusunan personalia, di antaranya adalah penyusunan personalia adalah fungsi manajerial yang penting, berfungsi atau tidaknya fungsi manajemen yang lain, perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sangat bergantung pada tenaga kerja yang bersedia melalui fungsi penyusunan personalia ini. Dan yang kedua, penyusunan personalia adalah kegiatan yang meresap. Fungsi penyusunan personalia dijalankan oleh semua manajer dan dalam semua jenis perhatian di mana kegiatan bisnis dilakukan. Yang ketiga, penyusunan personalia adalah kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini karena fungsi penyusunan personalia terus berlanjut sepanjang umur di organisasi. Yang keempat, penyusunan personalia membantu menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Ini dapat dilakukan dengan efektif melalui prosedur rekrutmen yang tepat dan kemudian memilih kandidat-kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang kelima, penyusunan personalia dilakukan oleh semua manajer tergantung pada sifat bisnis, ukuran organisasi, kualifikasi dan keterampilan manajer, serta hal-hal yang terkait. Yang keenam, dasar dari fungsi penyusunan personalia adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia yang efisien. Sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien oleh sistem atau prosedur yang tepat, yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan, pemberian remunerasi, dan lain sebagainya. Dan adapun langkah-langkah penyusunan personalia atau staffing. Diperlukan beberapa langkah dalam proses penyusunan personalia hingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Kepentingan individu, 2. Kepentingan organisasi, dan 3. Kepentingan nasional. Komponen dalam perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan yaitu 1. Tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Dan yang kedua, perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan suatu organisasi untuk mengadakan perubahan yang sangat positif bagi perkembangan organisasi. Syarat-syarat yang diperlukan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah 1. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. 2. Mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia. 3. Mempunyai pengalaman luas tentang job, analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Prosedur perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut.
menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisanya. Hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Standar kemampuan sumber daya manusia yang di bawah standar. Masing-masing manusia mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Situasi sumber daya manusia. Penarikan karyawan. Hambatan dalam penarikan karyawan adalah sebagai berikut. Hambatan kebijakan status, promosi dan kompensasi, rencana sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja, persyaratan jabatan dan kerja. 3. Seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak. Tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mengetahui kecakapan seorang karyawan, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya. 4. Pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi merupakan tahap setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. 5. Latihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dari diadakannya pelatihan karyawan ini adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan, serta mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan karyawan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Metode yang dapat digunakan dalam pengembangan karyawan adalah metode on the job. Yang biasa digunakan adalah yang pertama, coaching, yang kedua, planet progression, yang ketiga, rotasi jabatan, yang keempat, penugasan sementara, yang kelima, sistem penilaian prestasi formal. B. Metode of the job. Yang biasa dilakukan adalah yang pertama, program-program pengembangan eksekutif di lembaga-lembaga pendidikan atau universitas-universitas. B. Latihan laboratorium. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Yang keempat, penilaian pelaksanaan kerja. B. Penarikan dan seleksi sumber daya manusia dan pegawai. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Cara dan media untuk menarik sumber daya manusia sebagai calon karyawan antara lain yaitu yang pertama, iklan, kedua, badan-badan penyalur tenaga kerja, ketiga, lembaga-lembaga pendidikan, keempat, organisasi karyawan, kelima, organisasi profesi, dan keenam, dan lain-lain. Seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan komponen yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Tujuan seleksi. Tujuan seleksi adalah mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dalam proses seleksi, ada dua pendekatan di antaranya. 1. Pendekatan successive heartless. Sebagian besar proses seleksi yang berjalan sampai saat ini berdasarkan konsep successive heartless. 2. Pendekatan compensatory. Pendekatan yang lain yang rupanya kurang biasa dipergunakan
didasarkan pada beranggapan bahwa kekurangan pada suatu faktor di suatu pihak sebenarnya dapat ditutupi oleh faktor seleksi lainnya yang cukup baik di pihak lain. Langkah-langkah proses seleksi antara lain: 1. Terima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara. 4. Latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atas lamaran.